Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Kita memulai dengan eksplorasi. Yang pertama, persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Memfaktorkan dibagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk X kuadrat tambah BX tambah C. Yang pertama, tentukan hasil perkalian dari X tambah P dikali X tambah Q. Tuliskan hasilnya pada ruas kanan. Jadi caranya X kali X berarti X kuadrat. X dikali Q yaitu plus Q X. Kemudian P dikali X berarti plus PX. Kemudian P dikali Q yaitu plus PQ. Di sini bisa kita sederhanakan yaitu E kuadrat ditambah. Di sini kita lihat QX dengan PX sama-sama mempunyai X. Jadi kita keluarkan X-nya menjadi buka kurung P ditambah Q tutup kurung X. Jadi kita keluarkan X-nya ditambah PQ. Langkah yang kedua, samakan hasil yang telah Anda tulis dengan X kuadrat tambah BX tambah C. Jadi yang kita peroleh di sini adalah X kuadrat ditambah buka kurung P ditambah Q tutup kurung X ditambah PQ. Di sini terlihat ada hubungan antara P dan Q dengan B dan C. Di sini ada di koefisien X atau di depan X ada B. Sementara di ruas kanan di depan X ada P tambah Q. Artinya P tambah Q itu kalau dijumlahkan akan sama dengan B. Kemudian C sama dengan PQ. Bisa kita tuliskan P dikali Q sama dengan C. Contohnya, X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0. Maka tadi rumus yang kita peroleh tadi P tambah Q adalah sama dengan B. Di sini kita tentukan dulu B-nya. B-nya sama dengan 1 atau angka di depan X. C-nya adalah min 6. Sebelumnya kita peroleh P tambah Q-nya sama dengan B, maka sama dengan 1. P dikali Q sama dengan C, maka P kali Q sama dengan min 6. Di sini kita cari dua angka P dan Q yang kalau dijumlahkan 1, kalau dikalikan min 6. Bisa kita mulai dari P kali Q. Min 6 itu perkaliannya adalah 2 kali min 3. Artinya bisa kita misalkan P-nya 2, Q-nya min 3. Bisa juga min 3. Kita ulang. Min 6, 2 kali min 3. Bisa juga min 2 kali 3. Bisa juga 6 kali min 1. Bisa juga min 6 kali 1. Sekarang cari penjumlahannya yang sama dengan 1. Kita jumlahkan
Kita cari yang sama dengan 1. 2 ditambah min 3 min 1. Min 2 tambah 3, 1. 6 ditambah min 5, 5. Min 6 tambah 1, min 5. Jadi mana yang berjumlahnya, kalau dijumlahkan sama dengan 1, itu adalah ini. Maka angkanya adalah P-nya min 2, Q-nya 3. Maka faktornya adalah X min 2. Tadi min 2 dan 3. Buka kurung X plus 3 sama dengan 0. Sehingga X min 2 sama dengan 0. Atau X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 2 pindah ruas 2. X sama dengan 3 pindah ruas jadi min 3. Sehingga penyelesaiannya adalah 2, min 3. Selanjutnya, bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C. Di sini A-nya tidak boleh 1, A-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau A-nya sama dengan 1, dia sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Tentukan yang pertama, tentukan hasil perkalian dari 1/A, buka kurung AX tambah P, tutup kurung, buka kurung AX tambah Q. Nah, ini kita kalikan. 1/A dulu. Baru, jadi ini bentuk umumnya. AX dikali AX. Maka menjadi A kuadrat X kuadrat. AX dikali Q. Maka ditambah AQ X. P dikali AX. Berarti ini ditambah AP X. Ditambah P dikali Q. Ditambah PQ. Kurung. Sama dengan yang tadi. Kita kalikan ke dalam. Kita tuliskan di sebelah sini saja. A kuadrat kali E kuadrat berarti kali 1/A. Berarti AX kuadrat ditambah, kalikan ke dalam, IX ditambah 1/A kali APX. Berarti ditambah PX ditambah 1/A kali PQ. Berarti PQ per A. Di sini ada X dua-duanya, maka bisa kita keluarkan. Jadi AX kuadrat ditambah, kita dulukan P ditambah Q, tutup kurung X ditambah PQ per A. Sehingga ada hubungan antara P dan Q dengan A, B, dan C, yaitu P ditambah Q sama dengan B dan PQ per A itu sama dengan C. Atau kalau kita kalikan silang menjadi PQ sama dengan C kali A. Nah, ini boleh kita masukkan ke soal berikut ini. Tadi bentuk umumnya adalah 1/A kali AX tambah P kali AX tambah Q. Inilah yang akan kita cari. Di sini ada 6X kuadrat min 11X min 10 sama dengan 0. Kita bisa tentukan bahwa A-nya adalah 6 atau angka di depan X kuadrat.
B-nya min 11, C-nya min 10. Di sini P tambah Q sama dengan B, jadi min 11. P kali Q sama dengan A kali C. Berarti A-nya 6, C-nya min 10, berarti min 60. Di sini bisa kita cari perkalian dari min 60. Itu ada min 10 kali 6. Kita cari yang jumlahnya min 11. Min 10 tambah 6 adalah min 4. Kita cari seluruhnya boleh. Misalnya 10 kali min 6. 60 itu bisa 12 kali min 5. Bisa juga min 12 kali 5. Bisa 15 kali min 4. Bisa min 15 kali 4. Bisa 20 kali min 3. Bisa min 20 kali 3. Nah, ini kita jumlahkan. Kita cari. Ini 4. 12 kurang 5, 7. Ini min 7. 11 ditambah min 4, 11. Min 15 tambah 4, min 11. Yang kita cari adalah min 11. Berarti ini. Berarti P-nya min 15, Q-nya 4. Kita masukkan ke sini. Jadi kita buka di sini seper A. Seper A-nya adalah A-nya 6. Berarti ini 6X tambah P. P-nya adalah min 15. Ini boleh dibolak-balik. P-nya yang 4-nya juga boleh. Kita hapus dulu. Karena P-nya saya ambil yang min 15. Ini. Kemudian di sini AX. AX lagi A-nya 6 ditambah Q-nya 4. Nah, di sini ada 1/6. 6 dengan 15 bisa kita keluarkan 3. Sehingga 6 menjadi 2X. 15 menjadi 5. Ini ada 6X tambah 4 bisa kita keluarkan 2. Maka 3X ditambah 2. Seperti ini. 3 kali 2, 6. Berarti bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan 2X min 5. Ini adalah faktornya. Kali 3X tambah 2 sama dengan 0. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Sama dengan sebelumnya. Berarti 2X min 5 sama dengan 0. Atau 3X tambah 2 sama dengan 0. Di sini 2X sama dengan min 5 pindah ruas jadi 5. Jadi X-nya sama dengan 5/2. Di sini 3X sama dengan 2 pindah ruas jadi min 2. X sama dengan min 2/3. Sehingga penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah 5/2 min 2/3. Cara yang lain, tapi jawabannya harus sama. Cara yang lain bisa kita kerjakan seperti ini. Kita bikin dulu. Nah, di sini 6X kuadrat. Berarti bisa
3, 6 itu kan 3 kali 2. Jadi kita sistem coba-coba. 10 itu 5 kali 2. Kalau sudah, ini kalikan ke dalam, ditambah. Ujung kali ujung, kalikan. 5 kali 2 ini 10. 3 kali 2 ini 6. Mungkinkah 10 tambah 6 ada minnya salah satu, hasilnya pasti min 11? Hasilnya tidak mungkin, maka kita ubah kembali. Jadi saya bilang coba-coba. Sekarang kita tukar. Jadi salahnya yang di ujung dengan ujung. Nah, tadi 5 kali 2 berarti kita coba 2 dengan 5. 2 kali 2, 4. 3 kali 5, 15. 4 tambah 15 memungkinkan untuk menjadi min 11 kalau 15-nya min. Seperti ini. Berarti ini min, ujungnya kasih min. 4-nya plus, berarti ini plus. Sehingga 3x tambah 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 2. X sama dengan min 2 per 3. Atau 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5. Jadi x-nya sama dengan 5 per 2. Jadi jawabannya sama dengan cara yang sebelumnya. Silakan kalian memilih mana yang kalian lebih paham. Sekarang cara yang pertama, persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan memfaktorkan. Sekarang cara yang kedua dengan melengkapkan bentuk kuadrat. Melengkapkan bentuk kuadrat bisa kita simak dari contoh yang akan kita bahas ini. Di sini x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Kita akan mencari penyelesaiannya dengan menggunakan melengkapkan bentuk kuadrat. Cara yang pertama, ubah x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0 hingga semua konstanta berada di ruas kanan. Konstanta artinya yang tidak ada x-nya pindahkan ke ruas kanan. Berarti x kuadrat tambah 7x sama dengan min 12. Sekarang perhatikan ruas kiri. Di sini saya tambahkan jadi min 12. Di ruas kiri di mana b-nya adalah 7 atau angka di depan x-nya 7. Maka tambahkan konstanta sebesar b kuadrat. B per 2 pangkat 2 di kedua ruas. B-nya 7, berarti 7 per 2 kuadrat. Tambahkan di kanan dan kiri. Berarti di sini mau saya lanjutkan, jadi 7 kuadrat adalah 49 per 2 kuadrat 4. Jadi ini saya tambahkan 49 per 4. Ini berarti juga sama 49 per 4. Kita samakan menyebutnya. Min 12 dikali 4. Berarti min 48. Ini 49. Sehingga ruas kanan kita peroleh. Ruas kanan ini kita peroleh sama dengan 1 per 4. Nah, selanjutnya yang ketiga. Tadi di sini adalah kita langsung aja nggak usah pakai ini, berarti ini 1 per 4. Yang di sini adalah 49 per 4. Nah, ruas kiri ubah ruas kiri ke bentuk kuadrat sempurna. Artinya tadi penambahannya 7 per 2 kuadrat. Ya udah kita tulis 7 per 2 kuadrat yang di sini. Jadi di sini sama dengan 1/4. Kalau sudah,
Tentukan penyelesaian X dari langkah 3 yang ekuivalen dengan persamaan kuadrat sebelah. Atau kalau memang kalau kalian bingung, yang ini kita ubah aja. Kita ubah menjadi agar kita nggak bingung maksudnya ya. Tetap aja 7/2 kuadrat. Nggak usah kita cari. Karena nanti keluarnya juga 7/2. Sekarang kita ubah menjadi 7. Kita tulis kembali. Kuadrat kalau pindah ruas menjadi plus minus. Makanya di sini ada plus, ada minus. Berarti ini 1/4. Ini tetap 7/2 tapi sama dengan min akar. Min akar 1/4. Ini bisa langsung plus 1/4. Plus 7/2 kita ubah menjadi dikurang. Kita ganti dikurang 7/2. Sehingga X-nya akar 1/4 itu 1/2 dikurang 7/2. Jadi 1 dikurang 7 itu min 6. Jadi min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Ini min akar 1/4. Min plus 7/2 pindah ruas jadi min. Di sini min 7/2. Jadi X-nya min akar 1/4 itu setengah dikurang 7/2. Karena penyebutnya sama, jadi min 1 dikurang 7 min 8/2. Min 8 dibagi 2, maka X-nya kita peroleh min 4. Sehingga penyelesaiannya adalah min 3, min 4. Kalau dengan contoh yang sama seperti yang pertama dengan memfaktorkan, sekarang kita pakai cara melengkapkan kuadrat. Caranya yang tadi pertama adalah kuadrat tambah X, konstantanya kita pindahkan ruas, jadi min 6 sama dengan 6. Kalau sudah, B-nya di situ adalah 1 atau angka di depan X1. Maka kita tambahkan kanan dan kiri 1/2 pangkat 2. Jadi di sini X kuadrat tambah X. Nanti kita cocokkan, jawabannya harus sama. Ini setengah 2 sama dengan 6 ditambah setengah pangkat 2 juga. Ini kita jadikan kuadrat sempurna, jadi X tambah setengah pangkat 2 sama dengan 6 ditambah setengah pangkat 2 adalah 1/4. 6 ditambah 1/4 berarti 6 itu 6 kali 4 24 tambah 1 25. Jadi 25/4. Karena kuadrat kita pindahkan ruas menjadi akar. Jadi plus minus plus akar 25/4. Atau saya tuliskan di sini, atau X tambah setengah 1/2 sama dengan min akar 25/4. Di sini X sama dengan akar 255 akar 42 plus setengah, berarti pindah ruas jadi min 1/2. Sehingga kita dapatkan 5 kurangi 1, 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Dengan yang ini X sama dengan min akar 255 akar 42
tambah setengah pindah ruas jadi min setengah. Jadi X sama dengan min 5 kurangi 1 min 6 per 2. Min 6 dibagi 2 min 3. Sehingga penyelesaiannya adalah 2 dan min 3. Sama dengan cara yang memfaktorkan. Sekarang cara yang ketiga dengan rumus kuadrat. Jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka rumusnya yang kita pakai namanya rumus kuadratis, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini D adalah diskriminan. Cara mencarinya B kuadrat min 4AC. Jika D-nya lebih dari sama dengan 0, maka nilai X berupa bilangan real. Jika D-nya lebih dari 0, maka ada dua nilai X real atau ada dua yang tidak, ada dua nilai X realnya. D sama dengan 0, maka hanya ada satu nilai X real atau akar-akarnya tunggal atau kembar atau sama. Jika D-nya kurang dari 0, maka tidak memiliki akar real karena nilai X bilangan imajiner. Contohnya, X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0. Di sini A sama dengan 1. B sama dengan 1. C sama dengan min 6. Kita masukkan min B. Berarti min B-nya 1 plus minus akar B kuadrat berarti 1 kuadrat 1 min 4 kali A1 C kali min 6 per 2 kali A berarti 2 kali 1 2. Jadi min 1 plus minus jadi 1 min kali min plus 4 kali 1 4 4 kali 6 24 per 2. Min 1 plus minus akar 1 tambah 24 itu 25, maka akar 25 5 per 2. Maka X1 sama dengan min 1 tambah 5 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. X2-nya min 1 min 5 per 2. Min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Jadi jawabannya sama 2 dan min 3. Jadi kalian bisa memilih, bisa pakai cara memfaktorkan, boleh cara melengkapkan kuadrat, boleh memakai rumus kuadrat. Misalnya yang ini. Di sini A-nya 6, B-nya min 11, C-nya min
10. Nah, kita cari min B-nya min 11. Plus minus B kuadrat. Berarti min 11 kuadrat 121. 4 kali 6. C-nya min 10. Per 2 kali A. Berarti 2 kali 6, 12. Min dikali min berarti 11. Plus minus. Akar 121 ditambah. Nah, min kali min berarti plus. 4 kali 6, 24 kali 10 berarti 240. Per 12. Jadi 11 plus minus akar. Kalau kita jumlahkan berarti 361 per 12. Nah, sekarang kita tentukan akar 361 adalah 19. Berarti 11 plus minus 19 per 12. Hingga X1 kita peroleh 11 tambah 19 dibagi 12. Yang X2-nya 11 dikurang 19 per 12. 11 tambah 19, 30. 30 per 12 bisa kita sama-sama bagi 6. Berarti 5 per 2. 11 dikurang 19 itu min 8 per 12. Sama dengan sama-sama bagi 4. Jadi min 2 per 3. Demikian, terima kasih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.